Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komponen dasar komunikasi. Nah, yang pertama, konsep dasar komunikasi. Pengertian komunikasi secara etimologis atau komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari perkataan Latin yaitu communis yang berarti sama. Sedangkan secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu pembentukan konsep diri. Nah, konsep diri ini adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Yang kedua, menyatakan eksistensi diri. Nah, apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat atau di kelompok kita harus berkomunikasi. Kita harus mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau rekan-rekan kita. Yang ketiga itu melangsungkan kehidupan. Nah, perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia adalah melalui sentuhan orang tua kepada kita. Nah, sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya. Dan dengan komunikasi ini, orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Yang keempat itu memupuk hubungan. Nah, melalui komunikasi, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kelima itu mengekspresikan perasaan. Nah, seseorang dapat mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal. Yang keenam itu fungsi instrumental, di mana komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menginformasikan pesan, mengajarkan ilmu, menghibur, mempengaruhi orang lain, mengubah sikap, opini, perilaku, dan masyarakat. Nah, adapun unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama itu pengirim atau komunikator. Nah, dalam konteks belajar mengajar, guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjadi komunikasi dua arah. Yang kedua itu penyandian atau encoding. Penyandian atau encoding ini adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya. Yang ketiga itu pesan. Nah, pesan ini adalah maksud atau informasi yang disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Yang keempat itu saluran dan media. Nah, saluran adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Yang kelima itu penyediaan ulang atau decoding. Penyediaan ulang atau decoding ini adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Yang terakhir, yang selanjutnya itu penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan adalah penerima pesan atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Yang terakhir itu umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback ini adalah informasi yang kembali dari komunikan ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang selanjutnya itu proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini dibedakan menjadi dua model. Yang pertama itu model komunikasi Laswell. Nah, model komunikasi Laswell ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu unsur komunikasinya itu terdiri dari who, says when, on what channel, to whom, with what effect. Yang kedua, model komunikasi Laswell ini tidak melibatkan umpan balik atau feedback. Yang ketiga, model komunikasi Laswell ini tidak mempertimbangkan gangguan komunikasi. Sedangkan model komunikasi Scrum, model komunikasi Scrum itu digambarkan sebagai berikut. Nah, Scrum ini memperkenalkan gagasan tentang penyandian atau encoding dan penyandian ulang atau decoding. Yang kedua itu model Scrum ini memperhitungkan pengaruh pengalaman yang dimiliki oleh komunikator dan komunikan dalam mendukung keberhasilan komunikasi. Nah, oke, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.